Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini materi kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan bertidaksamaan linear satu variabel. Perhatikan. Yang pertama, menemukan konsep kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Jadi di dalam matematika itu ada istilah kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Yang pertama kita bahas tentang kalimat tertutup. Apa itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Jadi kalimat-kalimat tertutup itu mempunyai nilai salah saja atau nilai benar saja. Perhatikan contohnya yang pertama. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 ditambah 4 kan sama dengan 7. Berarti kalimat tertutup itu bernilai benar. Jadi nomor 1 ini contoh kalimat tertutup yang bernilai benar. Selanjutnya, contoh soal yang nomor 2, 5 dikurang 9 sama dengan 4. 5 dikurang 9 ini apakah benar hasilnya 4? Tidak ya. 5 dikurang 9 ini kan hasilnya negatif 4. Jadi kalimat tertutup itu bernilai salah. Selanjutnya yang nomor 3, matahari terbit di sebelah timur. Benar ya, jadi kalimat tertutup itu bernilai benar. Yang nomor 4, ibu kota dari Jawa Barat adalah Jakarta. Salah apa benar? Ya, jadi kalimat tertutup itu bernilai salah karena ibu kota dari Jawa Barat itu adalah Bandung. Selanjutnya, kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Contohnya yang nomor 1, 21 ditambah X sama dengan 35. Nah, ini contoh kalimat terbuka karena kita belum mengetahui nilai kebenarannya. Nilai X-nya ini kita tidak tahu kan berapa. Kemudian yang nomor 2, setiap hari Y terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, nilai Y ini kita belum mengetahui lagi nilai kebenarannya. Jadi, kedua contoh ini merupakan contoh kalimat terbuka karena kalimat tersebut belum diketahui nilai kebenarannya. Selanjutnya, yang nomor 2, menentukan konsep persamaan linear satu variabel atau PLSP. Jadi kalimat terbuka dan kalimat tertutup ini ada kaitannya dengan konsep persamaan linear satu variabel atau PLSP. PLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Nah, jadi bentuk umumnya seperti ini. AX ditambah B sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Ini bentuk umum dari PLSP. Contohnya, di sini ada contoh. Petugas kebun binatang menyediakan 200 kg daging di lemari beku untuk stok pakan harimau. Setelah itu petugas menimbang sisa daging. Jika sisa daging 50 kg, berapa daging yang dimakan harimau hari ini? Bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita tulis dulu persamaannya. Tadi stok pakan harimau kita kurangkan dengan daging yang dimakan harimau, kita sama dengankan sisa daging yang ada. Kemudian buat model matematikanya dengan memasukkan nilai dan mengganti kata daging yang dimakan harimau dengan variabel X. Nah, tadi daging yang dimakan harimau kan adalah 200 kg. Kemudian kita kurangkan dengan X, daging yang dimakan harimau tadi. Kemudian kita sama dengankan 50 karena sisa daging yang dimakan harimau kan 50 kg.
Jadi model matematikanya adalah 200 dikurang X sama dengan 50. Kemudian tentukan banyak daging yang dimakan harimau tiap hari dengan memperhatikan sisa daging. Diketahui banyak daging yang dimakan harimau adalah 150 kg. Bagaimana cara mendapatkan 150 kg itu? Jadi 200 dikurang X tadi kita sama dengankan dengan 50. Kemudian kita cari nilai X-nya ini berapa dengan kedua ruas ini kita kurangkan dengan 50 sehingga hasilnya adalah 150. Paham ya? Ini hanya dibolak-balik saja. Yang selanjutnya, menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian. Di sini ada contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 5x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 5 jika x variabel pada himpunan bilangan bulat. Penyelesaiannya adalah, kita cari himpunan penyelesaian, berarti kita tulis dulu soalnya. 5x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 5. Kemudian kita operasikan. Kedua ruas kita tambahkan dengan 3. Kenapa kedua ruas ditambahkan dengan 3? Karena ini. Karena tujuannya kita ingin menghilangkan negatif 3 ini di ruas kiri ya. Jadi untuk menghilangkan negatif 3 di ruas kiri, kita tambahkan dengan 3. Dan ruas kanan kita tambahkan juga dengan 3. Jadi 5x dikurang 3 ditambah 3 hasilnya adalah 5x. 3x ditambah 5 ditambah 3 hasilnya adalah 3x ditambah 8. Kemudian langkah selanjutnya, kedua ruas kita kurangi dengan 3x. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita ingin menghilangkan 3x ini di ruas kanan. Jadi kedua ruas kita kurangkan dengan 3x. Jadi 3x dikurang 3x, kemudian ini ditulis ditambah 8. Ruas kiri pun dikurang dengan 3x. 5x dikurang 3x sama dengan 2x. 3x dikurang 3x 0, jadi sisa 8. 2x sama dengan 8. Nah, sampai sini paham? Untuk mendapatkan nilai x, kita bagi kedua ruas dengan 2. Jadi 2x dibagi 2 sama dengan x, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi didapat himpunan penyelesaiannya adalah 4. Selanjutnya, pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP. Jadi kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan itu disebut pertidaksamaan. Kalau pada persamaan tadi dihubungkan dengan tanda sama dengan, kalau pada pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda seperti ini, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, serta memuat variabel dengan pangkat 1 sehingga disebut pertidaksamaan linear satu variabel. Contohnya, x dikurang 3 kurang dari 5. Jadi pertidaksamaan x dikurang 3 kurang dari 5 mempunyai satu variabel, yaitu x dan berpangkat 1, sehingga x dikurang 3 kurang dari 5 merupakan contoh PTLSP. Kemudian menyelesaikan masalah PTLSP. Contohnya, suatu model kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang x ditambah 5 cm, lebar x dikurang 2 cm, dan tinggi x cm. Pertanyaannya yang pertama, tentukan model matematika dari persamaan panjang kawat yang diperlukan dalam x. Yang B, jika panjang kawat yang digunakan seluruhnya tidak lebih dari 132 cm, tentukan ukuran maksimum balok tersebut. Penyelesaiannya adalah kita misalkan dulu
Panjang kawat yang diperlukan sama dengan K. Jadi model matematikanya adalah K sama dengan 4 kali P ditambah 4 kali L ditambah 4 kali T. Kemudian substitusi panjangnya tadi kan X ditambah 5. Jadi 4 dikali X ditambah 5 ditambah 4. Dikali lebarnya tadi X dikurang 2 ditambah 4 dan tingginya tadi X cm. Kita hitung 4 kali X 4X ditambah 4 kali 5 20 ditambah 4 kali X 4X dikali 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8 ditambah 4 kali X sama dengan 4X. Jadi kita operasikan hasilnya 12X ditambah 12. Panjang kawat tidak lebih dari 132 cm. Jadi ditulis K sama dengan hasil yang didapat tadi kita tulis seperti ini, kurang dari sama dengan 132 cm sehingga didapat hasilnya nanti 12X ditambah 12 kurang dari sama dengan 132. Operasikan, hilangkan 12 di ruas kiri ini dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 12. Jadi didapat hasilnya 12X kurang dari sama dengan 120. Kalau sudah sampai sini, kita ingin mendapatkan nilai X kan, jadi kita kalikan dengan 1/12 atau kita bagi dengan 12 sama saja. Jadi didapat hasilnya adalah X kurang dari 10. Nilai maksimum X sama dengan 10 sehingga diperoleh, kita substitusi lagi kembali panjangnya tadi X ditambah 5 cm, jadi hasil X tadi kita substitusi ke sini, 10 ditambah 5 cm sama dengan 15 cm. Lebarnya X dikurang 2 cm sama dengan 10 dikurang 2 cm sama dengan 8 cm. Tingginya X sama dengan cm sehingga didapat 10 cm. Jadi ukuran maksimum balok adalah 15 dikali 8 dikali 10 cm. Panjangnya 15, lebarnya 8 dan panjang lebar tinggi dan tingginya 10 cm. Kemudian ada contoh lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4X dikurang 2 lebih dari 3X ditambah 5 dengan X variabel pada himpunan bilangan cacah. Penyelesaiannya ganti terlebih dahulu tanda lebih dari menjadi tanda sama dengan untuk mempermudah penghitungan. Jadi 4X dikurang 2 lebih dari 3X ditambah 5, kita ganti tandanya ini dengan nilai tanda sama dengan, kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 3X untuk menghilangkan ini ya. Jadi hasilnya adalah 4X dikurang 3X kan X, 3X dikurang 3X 0, sisa 5, di sini sisa 2, negatif 2. Kemudian kedua ruas kita kurangkan, kita tambahkan dengan 2, jadi X dikurang 2 tambah 2 sama dengan X, 5 tambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya diambil satu bilangan cacah yang kurang dari 7 dan lebih dari 7 untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaannya. Misalkan jika X diganti dengan 6, maka hasilnya adalah, nah kita ganti nilai X-nya dengan 6, sama ya proses penghitungannya, didapat 22 lebih dari 23. Berarti pernyataan ini bernilai salah. Salah kan, karena 22 itu harusnya kurang dari 23. Selanjutnya misalkan jika X-nya diganti dengan 8, kita ganti X-nya dengan 8, hasilnya didapat 30 lebih dari 29. Bernilai benar karena 30 itu lebih dari 29. Karena nilai X yang memenuhi adalah lebih dari 7, maka himpunan penyelesaian dari 4X dikurang 2 lebih dari 3X tambah 5 adalah 8, 9, 10, dan seterusnya. Karena yang memenuhinya tadi adalah bilangan cacah yang lebih dari 7. Demikian penjelasan dari Ibu. Kalau tidak ada
Kalau ada yang ditanyakan bisa tanya ke WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.